Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Tema ke-34 adalah afirmasi sesuai dengan bakat dan keunikan anak. Kita selalu diingatkan setiap minggu bahwa ada sesuatu yang baru di tengah-tengah kita dan terus akan terjadi, yaitu keterlibatan setiap orang tua murid dari Sekolah Tunas Bangsa untuk terlibat lebih aktif dalam mendidik anak-anak dalam pendidikan karakter. Ketika anak dididik dengan orang tua sekolah, anak-anak akan lebih punya kemampuan untuk berubah. Perubahan-perubahan ini akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya, termasuk keluarga kita. Hari ini kita berbicara tentang tema yang sangat penting, yaitu afirmasi sesuai dengan bakat dan keunikan anak. Ingat orang tua, keterlibatanmu itu sangat penting sesuai dengan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya, anak cucunya akan tangguh di bumi atau perkasa. Kalau kita melihat di dalam atau membaca di dalam Matius 25, 14-18 berbicara tentang talenta, ada seorang Tuhan memberikan kepada hambanya talenta 1, 2, 5, kita akan belajar beberapa hal. Allah akan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Bisa 1, bisa 2, bisa 5. Artinya berbeda-beda takarannya. Allah menuntut tanggung jawab terhadap setiap pemberiannya. Atau saya sebut talenta yang diberikan seperti Tuhan kepada hambanya. Tetapi ingat, pertanggungjawabannya bukan masalah kuantitasnya atau jumlahnya, tetapi berbicara tentang kualitasnya. Ingat, waktu janda memberikan uang sepeser, 2 peser, tidak lebih dari 4.000 atau mungkin sampai 8.000. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau memberi jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, Tuhan melihat bukan kuantitas tapi kualitasnya. Secara umum, setiap anak-anak diberikan talenta atau bakat. Nah, talenta atau bakat adalah sesuatu yang melekat pada diri kita atau diri anak kita, pada diri seseorang. Kalau kita mempelajari atau kita mengembangkan bakat atau talenta itu, kita jauh lebih cepat karena itu alami dalam kehidupan kita. Talenta ada sesuatu yang khusus dalam kehidupan kita. Nah, kemampuan bawaan ini perlu terus dilatih dan dikembangkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dalam kita membangun proses ini diperlukan beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, motivasi, minat, nilai-nilai hidup, kepribadian orang itu sendiri atau orang lain yang memengaruhi anak kita. Contoh, bakat bahasa, bakat seni, bakat olahraga, bakat berkaitan dengan angka, keterampilan, berbicara di depan umum, atau bakat memimpin atau lainnya. Tentunya tergantung dari proses anak ini dan lingkungannya, faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan kita mengenali bakat anak-anak kita. Dilakukan secara pengamatan. Bila perlu, libatkan para pakar atau psikolog. Ikutkan tes bakat atau tes minat. Perlu ada trainer atau coach dalam membangun bakat kita. Coach atau trainer adalah membantu anak kita dalam keahlian khusus atau kemampuan yang khusus. Ketiga, perkenalkan pada para ahli atau orang-orang yang bisa memengaruhi proses atau bakat minat anak kita. Elizabeth waktu itu rindu menjadi psikolog. Saya ketemukan dengan dokter psikolog, dosen psikolog untuk dia berbicara, ngobrol. Saya ingat hampir 1 jam dia ngobrol supaya dia melakukan prosesnya. Keempat, memberikan support atau sarana atau prasarana supaya anak kita berkembang. Kalau anak Bapak Ibu bakatnya bola, ikutin les bola ya. Les bola mungkin di lapangan Pegok kalau di Bari atau di Senayan atau di mana. Terus memberikan afirmasi kepada anak. Nak, engkau bisa. Nak, engkau kelihatannya punya kasih karena talenta. Tuhan memberikan talenta dalam hidupmu. Ayo bertanggung jawab. Terus bertumbuh.
Ketika kita memberikan afirmasi sesuai dengan bakat dan keunikan anak kita akan maksimal. Tuhan Yesus memberkati.